Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.2 A5, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya dari kelompok A2, kelas 09.078, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Grobogan. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Anas Saiful Batiar SPD, kemudian pengajar praktek saya adalah Ibu Puji Rahayu SPD MPD, saya sendiri adalah CGB 09078, nama saya Ibu Rustiana SPD, saya dari SMK Negeri 1 Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru semua, di sini mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima yaitu berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak itu sendiri itu ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu guru hebat, untuk rancangan kegiatan dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki kelompok, satu peran guru penggerak yang dipilih adalah praktik langsung nilai kolaborasi dalam aksi nyata. Jadi untuk rencana kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yaitu tahun 2023, jadi sekolah kami menyelenggarakan lomba yang diikuti oleh para guru dan lomba tersendiri yang diikuti oleh para siswa yang dilaksanakan baik secara berkelompok ataupun secara individu. Untuk rekan kerja saya yaitu Pak Aminuddin Zuhri dengan rencana kegiatan yaitu berinisiatif mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 di sekolah dengan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang diselenggarakan di sekolah. Dan di sini Bapak Aminuddin Zuhri sudah melaksanakan nilai guru penggerak yaitu mandiri. Sedangkan untuk nilai dan peran guru penggerak yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Aminuddin Zuhri di sekolah yaitu nilai kolaboratif, yaitu beliau bersama tim kesiswaan dan pengurus OSIS merencanakan kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dengan mengadakan lomba yang diikuti oleh Bapak Ibu guru ataupun yang diikuti oleh siswa itu sendiri. Untuk saya sendiri, yaitu saya Ibu Rustiana, rencana kegiatan itu adalah mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya. Sedangkan nilai guru penggeraknya adalah reflektif. Saya sendiri mempunyai nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Yang pertama yaitu mandiri, yaitu saya melakukan pelatihan mandiri secara online, yaitu di platform Merdeka Mengajar dan pelatihan pembatik. Sedangkan untuk pelatihan pembatik ini masih saya laksanakan, yaitu sudah sampai level 2 menuju ke level 3. Kemudian yang sudah saya laksanakan yang kedua yaitu nilai kolaboratif. Yaitu saya membuat komunitas MGMP di tingkat sekolah saya, kemudian
ada komunitas STP2K dan ada juga komunitas di Ekstra Pramuka dan Ekstra Paskibra. Untuk komunitas MGMP tingkat sekolah, biasanya kita, yaitu satu rumpun mapel produktif TBSM dan PKKWU, kita melaksanakan pembuatan modul ajar secara bersama-sama ataupun kita saling membantu dalam membuat media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Kemudian untuk komunitas STP2K, ini adalah satuan penertiban untuk menertibkan siswa-siswi, yaitu kerja saya di bawah naungan Waka Kesiswaan, penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Sekolah itu sendiri. Di sini saya mempunyai komunitas dengan anggota tim saya adalah 21 orang dan saya sendiri adalah sebagai koordinatornya. Jadi kita bekerja sama antar guru di dalam komunitas 21 Bapak Ibu guru. Kita melaksanakan jadwal secara bergantian untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita mengenai ketertiban, kemudian kedisiplinan, kemudian mengenai kebersihan lingkungan. Juga tim kami setiap pagi menyambut siswa-siswi yang masuk gerbang sekolah, yaitu dengan sapaan selamat pagi atau bahkan kita selalu memberikan senyum sapaan. Di situ juga kita selalu mengecek ketertiban siswa, mulai dari atribut, warna sepatu, dan lain sebagainya. Kalau memang ada, biasanya juga ada kendala untuk siswa-siswi kita yang tidak memakai helm, itu secara bersama-sama kita sepakat agar menegur secara pelan, kemudian memberikan kepemahaman betapa pentingnya menggunakan helm. Untuk komunitas di STP2K ini juga memang pemahaman anak untuk kedisiplinan dan ketertiban ini memang harus diberikan pemahaman secara terus-menerus. Dan kita sebagai tim STP2K, kita tidak pernah menyerah, kita selalu bersemangat untuk melaksanakan tugas demi membentuk karakter putra-putri generasi bangsa kita untuk menuju ke karakter yang lebih baik. Kemudian untuk di Ekstra Pramuka, kita satu tim ada 12 kakak pembina. Kita juga sama, di sini juga membentuk kedisiplinan, membentuk tanggung jawab siswa, kemudian membentuk karakter bertanggung jawab, kemudian juga membentuk kemandirian. Di Ekstra Paskibra, komunitas saya hanya 2 pembina, yaitu putri semua. Di sini juga kita mengajarkan berkolaboratif dengan Ibu Linda namanya, bersama-sama memberikan contoh tentang kedisiplinan, tentang gerakan PBB yang dilaksanakan secara bersama-sama. Di sini juga kita memberikan contoh bahwa gerakan baris berbaris ini adalah untuk melaksanakan kerjasama, untuk melaksanakan kekompakan antar tim. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif yang saya laksanakan di sekolah saya membuat video pembelajaran, yaitu video pembelajaran diferensial proses. Kemudian saya mengupload di platform Merdeka Mengajar. Saya upload dengan konteks praktek baik. Kemudian saya juga berbagi modul, berbagi RPP ataupun modul di platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya juga berbagi aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan 12 sertifikat aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Dan alhamdulillah juga pada saat saya sebelum ada platform Merdeka Mengajar, itu saya melaksanakan berbagi RPP, yaitu di SIM PKB. Di SIM PKB itu ada untuk form berbagi, komunitas untuk berbagi. Di situ saya berbagi
mengenai RPP yang sudah saya buat, karena saya mengajarnya kelas 10 dan kelas 11, jadi banyak yang saya upload, saya bagikan di berbagi tersebut. Dan alhamdulillah pada memperingati Hari Guru Sedunia, saya mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek, saya mendapatkan 1 buah laptop. Dan saya berterima kasih kepada beliau yang telah memberikan saya sebuah laptop, sehingga sampai sekarang ini laptop itu saya manfaatkan untuk pembelajaran dan membuat karya-karya yang bermanfaat untuk rekan guru lainnya. Kemudian yang keempat yaitu berpihak pada murid. Saya sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran di sekolah kami sudah dibuat sistem blok. Saya membawa murid saya di area yang terbuka, yaitu di gazebo, di sebelah barat bangunan masjid. Di situ saya memberikan pembelajaran yang isinya sharing dan diskusi, yaitu mengenai usaha di bidang otomotif. Dan alhamdulillah anak-anak saya sangat bahagia sekali. Kemudian pada saat refleksi juga saya tanyakan, pembelajaran Burus bagaimana? Katanya pembelajaran Burus itu menyenangkan, santai, asik, tetapi disiplin. Jadi di sini saya memberikan rasa nyaman pada siswa agar bisa menerima materi yang saya berikan. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, saya juga memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk memberikan umpan balik ataupun memberikan pendapatnya. Karena biasanya setelah saya menerangkan, saya selalu bertanya, apakah sudah jelas? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kemudian berikan masukan kepada saya, apa yang anak-anakku kalian belum pahami. Dan alhamdulillah mereka mengeluarkan pendapatnya. Salah satunya yang masih saya ingat sampai sekarang, Bu Rustiana itu kalau menjelaskan itu terlalu kecepatan. Akhirnya pelan-pelan saya rubah cara saya menerangkan dan saya berbicara kepada peserta didik saya, dan alhamdulillah sekarang sudah di kelas blok saya sudah tidak ada anak menginginkan atau anak berpendapat saya menerangkannya terlalu cepat. Kemudian di pembelajaran saya di sistem blok, karena saya mengajar PKWU yaitu usaha untuk semester ini, saya membimbing murid untuk mandiri. Jadi setelah saya terangkan, anak-anak itu saya minta untuk bisa mencari materi tentang usaha apa toh yang ada di bidang otomotif itu. Baik anak itu mencari materi di buku yang ada di perpustakaan, kemudian mencari materi di internet, ataupun mereka mencari materi di YouTube. Kemudian anak sudah bisa berkreatif. Jadi setelah menemukan usaha-usaha yang ada di otomotif itu apa saja, kemudian mereka memberikan masukan kepada saya. Mereka akan membuka cuci sepeda motor yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian inovatifnya, anak ini dalam promosi atau memasarkan cuci motornya ini, anak membuat brosur, yaitu di aplikasi Canva. Kemudian bertanggung jawab, di mana setiap anak saya berikan kebebasan untuk mencari materi, kemudian membuat Canva, tidak harus di kelas, mereka bertanggung jawab dengan komitmen. Contohnya, saya beri waktu anak-anak saya itu sekitar setengah sampai 1 jam untuk membuat
brosur di aplikasi Canva yang mereka pilih sendiri. Dan alhamdulillah setelah 1 jam selesai, anak-anak saya itu menemui saya dan memberikan contoh brosur yang sudah dia buat. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya lampirkan untuk kegiatan mandiri saya, sudah saya jelaskan tadi di depan. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan walaupun sedikit, yaitu 12 sertifikat di pelatihan mandiri di PMM, yaitu di platform Merdeka Mengajar. Kemudian di platform Merdeka Mengajar juga saya sudah berbagi mengenai modul ataupun RPP, kemudian praktek baik, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pelatihan mandiri saya selanjutnya adalah saya juga mengikuti, yaitu pelatihan mandiri membatik level 1 dan level 2. Di sini saya berikan sampel untuk sertifikat saya. Dan ini alhamdulillah saya masih berlanjut ke level 3 Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu, di sini semoga bisa memotivasi Bapak Ibu semua. Jadi pada saat saya berbagi di SIM PKB, saya mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek, yaitu nominasi dalam memperingati Hari Guru Sedunia. Saya mendapatkan sebuah laptop dan di sini juga saya mendapatkan modul-modul pembelajaran, di mana buku-buku modul pembelajaran ini juga sudah saya bagikan di perpustakaan sekolah kami. Untuk nilai kolaboratif ini di sini juga saya lampirkan Bapak Ibu semua, yaitu di komunitas saya, yaitu di STP2K, kemudian di MGMP, kemudian saya juga berkolaboratif dengan Bapak Amal, yaitu di Mapel PKKWU, kemudian kolaboratif lainnya juga saya laksanakan di Ekstra Pramuka, kemudian di Ekstra Paskibra. Untuk Ekstra Paskibra selain dengan pembina lainnya, saya juga berkolaboratif dengan Bapak TNI AD, yaitu yang berasal dari Koramil di wilayah daerah saya. Ini untuk lampiran kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu nilai dan peran dari guru penggerak, yaitu berpihak pada murid Bapak Ibu semuanya. Di sini saya memberikan ruang pembelajaran di luar kelas maksudnya, yaitu di gazebo di lingkungan sekolah kami, di mana di situ anak-anak merasa senang, nyaman, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya, kemudian bisa memberikan ide-idenya, bisa memberikan pendapatnya dengan tanpa rasa takut. Kemudian di sini anak-anak juga bisa mandiri menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan, yaitu dengan studi banding ke tempat cucian sepeda motor, menanyakan apa saja yang diperlukan pada saat membuka usaha cuci sepeda motor. Anak juga mandiri dalam belanja untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuka usaha cuci sepeda motor di pelajaran PKKWU. Anak juga inovatif sekali, berkreasi, yaitu dengan berpromosi. Anak-anak promosi di kelas-kelas, kemudian promosi di ruang guru, kemudian anak menempelkan brosur yang mereka buat sendiri melalui aplikasi Canva. Jadi anak saya beri tugas untuk membuat video, kemudian melaporkan kegiatannya selama tugas saya berikan, dan menyerahkannya ke saya melalui Japri WhatsApp. Kemudian di sini untuk terakhir proyek kami, anak-anak melaksanakan cuci motor dengan senang tanpa paksaan, karena ide dari cuci motor itu sendiri untuk membuka usaha adalah dari anak sendiri. Jadi anak saya minta untuk berpendapat mau usaha apa. Kemudian dari hasil proyek yang sudah dilaksanakan kemarin hari Jumat, anak-anak merasa bahagia karena dengan modal sedikit dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah serta dukungan dari rekan-rekan semua dan teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Wirosari, mereka sangat bahagia dengan ekspresi tersenyum bahagia mendapatkan untung yang luar biasa. Yang ketiga adalah rencana kegiatan oleh Bapak Ipul, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, membentuk panitia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yaitu guru, kemudian
kepala sekolah mensosialisasikan kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia kepada siswa, wali murid, dan komite sekolah. Kemudian panitia hari ulang tahun Republik Indonesia menyiapkan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia oleh guru dan oleh semua siswa. Berarti di sini Bapak Ibu sudah melaksanakan nilai guru penggerak kolaboratif. Jadi Bapak Ibu semua, selain rencana yang mau dilaksanakan, Pak Ipul ini juga sudah melaksanakan nilai dan peran guru penggerak yang sudah dilaksanakan di sekolah tentunya, di sekolah beliau, yaitu inovatif, yaitu dengan penggunaan media pembelajaran Socrative sebagai alat evaluasi yang efektif dan efisien untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya untuk Bapak Widoutomo di rencana kita yaitu untuk membuat kegiatan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Di sini Bapak Widoutomo rencana kegiatannya adalah melibatkan murid dalam kepanitiaan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih jenis kegiatan ataupun lomba yang akan diikuti oleh murid-murid. Jadi di sini Bapak Widoutomo sudah melaksanakan nilai guru penggerak berpihak pada murid. Bapak Widoutomo juga sudah melaksanakan nilai dan peran dari guru penggerak yang sudah dilakukan beliau di sekolahnya, yaitu berpihak pada murid juga, yaitu dengan cara beliau Bapak Widoutomo memberikan suasana kelas yang berbeda dengan mengubah posisi meja dan kursi. Jadi meja dan kursi itu dirubah, yang biasanya tersusun berjajar bisa dibuat seperti melingkar berdiskusi dan lain sebagainya, biar siswa tidak jenuh ataupun bosan. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak interaksi guru dan murid di kelas. Bapak Wido ini memperbanyak interaksi komunikasi antara Bapak Wido dengan murid di kelasnya. Kemudian yang ketiga, memberikan perhatian dan support kepada siswa. Support dan perhatian itu pasti akan dilakukan oleh Pak Wido, baik di kelas ataupun di luar kelas, dan selalu memotivasi kepada siswa-siswanya agar selalu bersemangat dalam pembelajaran, bersemangat dalam prestasi, bersemangat dalam melakukan minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat, Pak Widoutomo juga menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Pak Wido juga menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Luar biasa sekali nih Pak Widoutomo ini. Baiklah Bapak Guru hebat semua, demikian presentasi dari kelompok kami dan saya pribadi Rostiana. Semoga apa yang sudah saya paparkan yaitu nilai dan peran guru penggerak bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk menuju ke depan, menuju pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada kami semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.